Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler dengan tema lisosom yang diampu oleh Ibu Irma Yuniarwardani, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Aulial Husna, NIM 2010810030. Di sini akan membahas tentang pengertian dan sejarah lisosom, struktur dan bagian lisosom, klasifikasi lisosom, fungsi lisosom, peran lisosom, proses pembentukan lisosom, dan penyakit pada lisosom. Pengertian dan sejarah lisosom. Lisosom pertama kali ditemukan pada tahun 1950 oleh Christian de Duff, dan lisosom ditemukan pada sel eukariotik. Lisosom sendiri berasal dari kata liso, yang berarti pencernaan, dan soma yang berarti tubuh. Lisosom merupakan kantung terikat membran dari enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel untuk mencerna makromolekul. Membran ini melindungi sisa sel dari enzim pencernaan yang keras yang terkandung dalam lisosom, yang tidak akan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Lisosom dibatasi oleh membran lipoprotein tunggal. Organel sel ini berbentuk bulat dengan diameter 0,2 sampai 0,8 mikron. Lisosom merupakan salah satu organel sel yang terdapat dalam sitosol. Lisosom memiliki 40 jenis enzim hidrolitik asam seperti glikosidase, fosfolipase, protease, nuklease, lipase, fosfatase, sulfatase. Semua enzim tersebut dapat aktif pada keadaan pH 5. Lisosom merupakan organel pencernaan pada sel hewan. Lisosom juga terdapat dalam sel tumbuhan, tetapi pada sel tumbuhan dikenal dengan nama vakuola yang memiliki fungsi untuk mencerna dan menyimpan senyawa organik yang dihasilkan tumbuhan. Struktur bagian lisosom. Lisosom memiliki struktur yang sangat sederhana karena mereka adalah sebuah membran tunggal yang terbuat dari lapisan ganda lipid yang membungkus cairan yang mengandung berbagai enzim hidrolitik. Secara umum, lisosom terdiri dari dua komponen utama, yaitu membran lisosom dan enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik sendiri ada terbagi dua macam, yaitu tergantung substrat apa yang dicernanya. Enzim-enzim tersebut disintesis untuk dikemas dan dikirim ke lisosom melalui vesikel transport. Sedangkan membran lisosom berperan melindungi lisosom dari kebocoran, supaya enzim-enzim hidrolitik di dalamnya tidak keluar dan melahap seluruh isi sel sehingga sel menjadi mati atau habis. Struktur lisosom meliputi membran, lapisan lipid, enzim hidrolitik, membran transport protein terglikosilasi. 1. Membran. Membran lisosom yaitu membran yang melindungi lisosom dari kebocoran dan enzim yang berada di dalamnya agar tidak keluar dan memakan isi sel, dan juga sebagai bagian pemisah di mana enzim pencernaan disimpan. Membran lisosom memiliki ketebalan sekitar 9
nanometer dan memiliki kandungan berupa karbohidrat netral, asam N-asetil, muromat, dan heksoamina. Untuk menyuplai pH asam dari enzim hidrolitik, membran lisosom memiliki pompa H+ untuk menggunakan energi dari hidrolisis ATP. Membran lisosom juga sangat terglikosilasi yang dikenal dengan lysosomal associated membrane protein atau LAMP. Hingga kini sudah dideteksi LAMP1, LAMP2, dan CD63 atau LAM3. LAMP berperan sebagai reseptor penerimaan kantong vesikel pada lisosom. Yang kedua yaitu enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik diproduksi pada retikulum endoplasma atau biasanya dikenal dengan RE. Kemudian mengalami pemekatan di badan Golgi, selanjutnya ke endosom lanjut yang nantinya akan menjadi lisosom. Berikut gambar pembentukan vesikula lisosom pada permukaan trans Golgi. Enzim hidrolitik akan terlepas dari reseptor M6P pada endosom. Karena adanya penurunan pH 5, setelah dilepaskan, reseptor M6P akan dibawa oleh vesikel transport dari endosom kembali ke membran trans Golgi untuk digunakan kembali. Proses transport ini membutuhkan peptida penanda yang terdapat pada ekor sitoplasmik dari reseptor M6P. Akan tetapi, tidak semua molekul dengan M6P dikirim ke lisosom. Ada yang lolos dari pengepakan dan ditransfer ke luar sel. Reseptor M6P juga bisa ditemukan di membran plasma yang berperan untuk menangkap enzim hidrolitik yang lolos dan membawanya kembali ke endosom. Berikut macam-macam enzim hidrolitik. 1. Enzim fosfatase yang merupakan enzim yang paling dominan pada lisosom. Contohnya, asid fosfatase bersubstrat fosfomonoesterus dan asid fosfodiesterase bersubstrat fosfodiester. Yang kedua, enzim nuklease, yaitu enzim yang terdiri dari asid ribonuklease bersubstrat RNA dan asid deoksiribonuklease bersubstrat DNA. Yang ketiga, enzim prostease, yaitu enzim yang terdiri dari katepsin bersubstrat protein, enzim peptidase bersubstrat peptida, dan kolgenase bersubstrat kolagen, dan lain sebagainya. Klasifikasi lisosom. Lisosom diklasifikasikan dalam dua jenis utama, yaitu lisosom primer. Lisosom primer adalah jenis lisosom yang masih belum dipergunakan dalam proses pencemaran ataupun proses hidrolisis. Yang kedua, lisosom sekunder. Lisosom sekunder adalah jenis lisosom primer yang telah digunakan dalam proses pencemaran ataupun hidrolisis yang telah menyatu dengan membran fagosom. Fungsi lisosom diantaranya 1.
Autofagi. Autofagi adalah proses yang digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Pertama, bagian RE kasar menyelubungi organel dan membentuk autofagosom. Setelah itu, autofagosom berfungsi dengan enzim hidrolik dari trans-Golgi dan berkembang menjadi lisosom atau endosom selanjutnya. Proses ini berguna pada sel hati, transformasi berudu ke katak, dan embrio manusia. Yang kedua yaitu endositosis. Endositosis adalah pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Kemudian materi tersebut dibawa ke vesikel kecil dan tidak beraturan atau endosom awal. Beberapa materi tersebut dipilah, ada yang digunakan kembali atau dibuang ke sitoplasma, dan ada yang tidak dibawa ke endosom lanjut. Dalam endosom lanjut, materi yang dipilih akan bertemu pertama kali dengan enzim hidrolik. Dalam endosom awal memiliki pH sekitar 6 dan terjadi penurunan pH di endosom lanjut sehingga terjadi pematangan dan membentuk lisosom. Endositosis dibagi menjadi dua, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis adalah proses pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Pertama-tama, membran akan membungkus partikel atau mikroorganisme, kemudian membentuk fagosom. Selanjutnya, fagosom akan berfusi dengan enzim hidrolik dari trans-Golgi dan berkembang menjadi lisosom atau endosom lanjut. Bisa disimak videonya. Selanjutnya yaitu pinositosis. Pinositosis adalah proses seluler yang terdiri dari menelan partikel-partikel medium, biasanya berukuran kecil dan dalam bentuk terlarut, melalui pembentukan vesikel kecil di membran plasma sel. Proses ini pada dasarnya dianggap sebagai tindakan seluler minum. Vesikel akan dilepaskan setelah proses invaginasi membran sel dalam yang sama. Proses penangkapan bahan cair ini meliputi molekul terlarut dalam partikel mikro tersuspensi.
Ini adalah salah satu cara beragam penggabungan bahan ekstraseluler atau endositosis yang digunakan sel untuk pemeliharaan energinya. Proses lain di mana sel membawa bahan ekstraseluler termasuk penggunaan protein transporter dan menyalurkan protein melalui bilayer fosfolipid dari membran sitoplasma. Namun, dalam pinositosis, bahan yang terperangkap dikelilingi oleh sebagian membran. Selain itu, lisosom juga mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu eksositosis merupakan pembebasan enzim keluar sel. Misalnya, ketika pergantian tulang rawan menjadi tulang keras. Yang kedua, autolisis merupakan penghancuran sel dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Misalnya, terjadi pada waktu berudu bermetamorfosis menjadi katak dewasa dengan menyerap kembali ekornya. Yang ketiga yaitu melakukan pencernaan intrasel. Yang keempat, menghancurkan senyawa karsinogen. Selanjutnya yaitu peran lisosom. Lisosom berperan dalam peristiwa 1. Pencernaan intrasel, yaitu mencerna materi secara fagositosis. Yang kedua, eksositosis, yaitu pembebasan sekret keluar sel. Seperti misalnya pergantian tulang rawan menjadi tulang keras. Yang ketiga, autofagi, penghancuran organel sel yang telah rusak. Yang keempat, autolisis, penghancuran diri sel dengan cara melepas enzim pencerna dari dalam lisosom ke dalam sel. Contoh proses ini yaitu hilangnya ekor berudu ketika proses menuju menjadi katak dewasa. Berikut proses pembentukan lisosom. 1. Enzim lisosom merupakan suatu protein yang diproduksi dan dimasukkan ke dalam retikulum endoplasma atau RE. Dari RE inilah enzim dimasukkan ke dalam membran yang kemudian dikeluarkan ke sitoplasma menjadi lisosom. Sebelum itu ada juga enzim yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam badan Golgi. Badan Golgi akan membungkus enzim itu dengan membran, kemudian dilepaskan ke dalam sitoplasma. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembentukan lisosom ada dua cara. Yang pertama yaitu dibentuk langsung oleh RE atau retikulum endoplasma, dan yang kedua oleh badan Golgi. Berikut video mengenai proses pembentukan lisosom. Selanjutnya yaitu penyakit pada lisosom. Penyakit yang disebabkan oleh lisosom yaitu lysosomal storage disease.
Penyakit ini merupakan penyakit keturunan yang mempengaruhi metabolisme lisosom yang terjadi akibat mutasi di gen struktural sehingga kekurangan salah satu enzim hidrolitik aktif yang secara normal ada dalam lisosom. Substrat yang tidak tercerna akan menumpuk dan mengganggu fungsi seluler lainnya. Penyakit lisosom ini sangat jarang ditemukan dengan perbandingan sekitar 1 dari 7.700 kelahiran manusia. Seperti contohnya yaitu penyakit Pompe. Penyakit Pompe merupakan penyakit genetik neuromuskular yang bisa terjadi pada bayi, anak-anak, dan juga orang dewasa yang membawa gen cacat dari orang tuanya. Salah satu gejala penyakit ini yaitu perkembangan ototnya lemah, terutama pada otot fungsi bernafas dan bergerak. Bahkan pada bayi, penyakit ini juga menyerang pada jantung. Pompe disebabkan oleh cacat pada gen yang bertanggung jawab untuk membuat enzim asid alfa glukosidase atau GAA yang terletak pada kromosom 17. Enzim GAA ini hilang atau diproduksi dalam jumlah yang sedikit, di mana enzim ini berfungsi sebagai pemecah glikogen, bentuk gula yang disimpan dalam otot sehingga penumpukan glikogen pada lisosom. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan bersikap, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.